Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi kita pada pagi hari ini dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sejarah Indonesia dilihat dari bab 1, yaitu perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Nah, lihat ada berbagai pergolakan dalam negeri di tahun 1945 sampai 1965. Pergolakan tersebut satu berkaitan dengan ideologi, pergolakan berkaitan dengan kepentingan, dan pergolakan berkaitan dengan sistem pemerintahan. Nah, dari 3 pergolakan tersebut lalu muncullah sebuah konflik, ya. Konflik menuju integrasi. 1, ada kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. 2, teladan tokoh persatuan. Nah, lihat di sini, kita lihat ada jenis pemberontakan yang ada di dalam negeri, ya. Pertama ada perbedaan ideologi, kedua pergolakan akibat kepentingan, pergolakan sistem pemerintahan. Nah, pergolakan akibat perbedaan ideologi. Ya, kita lihat dari pergolakan akibat perbedaan ideologi. 1, pemberontakan PKI Madiun di tahun 1948. Nah, kedua ada pemberontakan DITII. Selanjutnya pemberontakan G30 SPKI. Nah, pemberontakan PKI di Madiun, di situ lihat ada grafik pemerintahan melancarkan operasi militer di Madiun. Presiden Soekarno meminta rakyat memilih Republik Indonesia atau PKI. Nah, pada tahun 1948, tepatnya pada tanggal 18 September, PKI membentuk Front Nasional. Nah, di sini tokoh utamanya ada Amir Syamsuddin dan Musso. Bagaimana akhir pemberontakan PKI Madiun? Pada November 1948, operasi militer dinyatakan selesai. Nah, itu berakhirnya pemberontakan PKI di Madiun pada November 1948. Nah, pemberontakan di DITII di sini dilatar belakangi oleh rasa kecewa terhadap perjanjian Reville. Lalu ada dilanjut atas kekecewa terhadap perjanjian Renville. Pada 7 Agustus 1949 membentuk Gerakan Darul Islam atau DI dan Tentara Islam Indonesia TII di Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, DITII ini menyebar ke berbagai daerah dengan cepat. Beberapa daerah yang menjadikan basis pemberontakan DITII yaitu di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Lalu penumpasannya yaitu untuk penumpasan pemberontakan DITII, pemerintah melakukan sejumlah operasi militer dengan cara damai. Nah, di sini pemberontakan G30 SPKI. Ya, perhatikan di sini. Jalan pemberontakan pada 30 September 1965, pasukan PKI di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung Sutopo menculik dan membunuh sejumlah petinggi angkatan darat anti komunis. Lalu di sini sebelum
jalannya pemberontakan itu dilatar belakangi oleh persaingan antara PKI dan Angkatan Darat dalam pencaturan politik Indonesia. Nah, itu dilatar belakangi. Lalu jalannya pemberontakan yaitu dengan penculikan para jenderal yang dipimpin oleh Kolonel Untung Sutopo. Berikutnya penumpasan. Penumpasan di sini menetralisasi pasukan-pasukan yang berada di sekitar lapangan Merdeka. Selanjutnya merebut gedung RRI dan kantor pusat telekomunikasi. Lalu membersihkan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Setelah penumpasan dilanjut dengan dokumen penting. Lalu ada Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Nah, lihat di sini. Inilah foto-foto di mana jenderal-jenderal yang telah diculik oleh PKI. Nah, di sini diantaranya ada Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal Harjono, dan Brigadir Jenderal Sutoyo. Ada Brigjen DI Panjaitan, lalu Maijen S. Parman, dan Letu PA Tendian. Nah, dilanjut pergolakan akibat kepentingan. Pertama ada pemberontakan APRA, kedua pemberontakan Andi Ajis, tiga pemberontakan RMS. Nah, munculnya pemberontakan APRA di sini dilatar belakangi ketidakpuasan pejuang terhadap kebijakan RIS atau RIS. 2. Jalannya pemberontakan membunuh ratusan pasukan divisi Siliwangi dan menguasai beberapa kota di Bandung. 3. Jalannya pemberontakan itu di akhir tahun 1950. Pasukan APRA mulai tercerai-berai. Terakhir, akhir pemberontakan pasukan APRA kembali bergabung dengan APRIS. Nah, di sini tokoh utamanya adalah Raymond Westerling. Ya. Pemberontakan Andi Ajis. Nah, lihat di sini pemberontakan Andi Ajis mulai dari Desember 1949. Lalu 5 April 1950 dan 8 April 1950. Apa sih isi ultimatum terhadap Andi Ajis? Nah, di sini dalam waktu 4 kali 24 jam Andi Ajis harus melaporkan diri kepada pemerintah RIS di Jakarta. Nah, sampai di sini Ibu harapkan kalian bisa, tujuan pembelajaran kita, kalian bisa mencari data daerah-daerah mana saja yang mendapatkan pemberontakan yang terjadi di dalam negeri, ya, ancaman-ancaman disintegrasi bangsa yang terjadi di dalam negeri. Jadi silakan kalian kerjakan di buku catatan sejarah Indonesia dengan sertakan nama, hari dan tanggal, dituliskan dengan rapi. Dan tugasnya silakan kalian kirimkan via WA Ibu. Akhirnya Ibu tutup materi kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.